Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi tentang pengukuran. Perhatikan berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi. Peristiwa kecelakaan tersebut menimbulkan korban. Kesemuanya itu salah satu faktor utama penyebab kecelakaan adalah kesalahan atau kekeliruan dalam pengukuran. Itulah pentingnya mempelajari tentang pengukuran. Apakah yang dimaksud dengan mengukur dan bagaimana menggunakan alat ukur? Ikuti penjelasan berikut ini. Mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan dan menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Segala sesuatu yang diukur disebut dengan besaran. Contohnya panjang meja, tinggi badan, massa gula, waktu atau lama berolahraga, dan lain-lain. Beberapa alat ukur besaran sebagai berikut. Alat ukur besaran panjang adalah mistar, jangka sorong, mikrometerskop, dan lain-lain. Yang kedua adalah alat ukur besaran massa adalah neraca sama lengan, timbangan duduk, dan neraca Ohaus. Selanjutnya alat ukur besaran waktu adalah stopwatch, arloji, jam atau cesium. Kemudian alat ukur besaran suhu adalah termometer. Sedangkan alat ukur besaran kuat arus listrik adalah ampermeter. Dan alat ukur intensitas cahaya adalah light meter. Pengukuran besaran panjang. Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik dan satuannya adalah meter. Panjang 1 meter adalah jarak yang ditempuh di dalam perjalanan cahaya pada ruang hampa selama 1/792.458 detik. Untuk diketahui bahwa 1 meter sama dengan 100 cm dan 1000 meter sama dengan 1 km. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm, yang berarti 1 meter sama dengan 1000 mm. Pembahasan tentang penggunaan alat ukur besaran. Pembahasan yang pertama adalah menggunakan alat ukur besaran panjang, yaitu penggaris atau mistar. Mistar atau penggaris merupakan alat ukur panjang yang sering digunakan. Pada saat melakukan pengukuran dengan mistar, arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan benda yang diukur. Jika tidak, maka akan menyebabkan kesalahan dalam pengukurannya, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari ukuran aslinya. Sebagaimana diketahui bahwa alat ukur mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Marilah kita menghitung satuan terkecilnya, yaitu milimeter dalam sentimeter. Perhatikan uraian berikut bahwa 1 cm sama dengan 10 mm. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang berarti bahwa 10 mm sama dengan 1 cm. Kita coba latihan. Perhatikan gambar.
Berapakah hasil pengukuran benda berwarna hijau dengan penggaris? Adapun jawabannya sebagai berikut. Kita coba perhatikan hasil pengukurannya. Pada penggaris terdapat satuan sentimeter dan milimeter. Pada satuan sentimeter terdapat satuan milimeter. Dari data terlihat dua satuan sentimeter, yaitu 1 dan 2. Kemudian benda tersebut titik akhirnya terletak di antara 2 dan 3 dengan satuan milimeter. Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setelah angka 5, benda kemudian lebih sekitar 0,5 mm. Sehingga hasil pengukuran adalah 2,5 cm ditambah dengan 0,5 mm. Sehingga hasil akhirnya adalah 2,5 cm. Pembahasan yang kedua adalah pengukuran besaran panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 15 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang dari ketebalan kawat atau pipa dan mengukur diameter dalam sebuah pipa. Tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,005 cm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 cm yang di atas 30 cm. Perhatikan bagian-bagian jangka sorong berikut ini. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah rahang atas. Selanjutnya nomor 2 adalah rahang bawah. Dan nomor 3 adalah skala utama. Sedangkan yang nomor 4 adalah skala nonius. Selanjutnya bagian yang kelima atau nomor 5 adalah batang jangka sorong. Dan nomor 6 adalah skrup pengunci. Sedangkan nomor 7 adalah tangkai kedalaman. Dan selanjutnya yang ke-8 adalah tombol geser. Marilah kita perhatikan cara membaca hasil pengukuran suatu benda dengan jangka sorong. Bacaan skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius adalah 2,4 cm. Dan garis yang berimpit tegak dengan garis skala utama adalah garis ke-7, sehingga 7 kali 0,01 sama dengan 0,07 cm. Dengan demikian, maka hasil pengukuran adalah 2,47 cm. Pembahasan yang ketiga adalah pengukuran besaran panjang menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter kawat, atau benda-benda yang berukuran kecil. Adapun tingkat ketelitian dari mikrometer skrup adalah 0,01 mm atau 10⁻⁵ meter. Marilah kita perhatikan bagian-bagian mikrometer skrup berikut ini. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah rahang tetap, sedangkan nomor 2 adalah rahang geser. Dan yang nomor 3 adalah skala utama. Selanjutnya yang keempat adalah skala nonius. Dan nomor 5 adalah mur pengunci. Dan nomor 6 adalah selubung luar. Dan selanjutnya yang nomor 7 adalah roda bergigi. Sedangkan yang bagian terakhir yaitu 8 adalah bagan mikrometer skrup.
Berikutnya adalah penjelasan tentang alat ukur besaran massa. Sebagaimana diketahui bahwa massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan sistem internasional untuk massa adalah kilogram. 1 kilogram standar yang baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Massa suatu benda dapat diukur menggunakan neraca. Beberapa jenis alat ukur massa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah neraca sama lengan. Neraca sama lengan digunakan untuk mengukur massa benda-benda yang ringan. Neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang emas. Cara menggunakan neraca sama lengan yaitu dengan meletakkan anak timbangan dan beban pada lengan neraca yang berlawanan. Selanjutnya, kait ditarik untuk mengetahui hasil pengukuran. Apabila kedua lengan belum seimbang, pengukuran belum tepat. Hal yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan lengan dengan menambah atau mengurangi beban. Yang kedua adalah timbangan duduk. Timbangan duduk biasa digunakan oleh pedagang di pasar atau di toko kelontong. Alat ini sangat sesuai untuk menimbang benda-benda seperti beras, telur, bawang merah, dan bawang putih. Berikutnya adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian pengukuran 0,1 gram. Alat ukur ini biasa dimanfaatkan di laboratorium untuk menimbang benda-benda yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Marilah kita perhatikan cara membaca hasil pengukuran dengan neraca Ohaus. Bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah pada lengan 1 adalah 400 gram. Selanjutnya pada lengan 2 adalah 30 gram dan pada lengan 3 adalah 7 gram. Sehingga hasil pengukuran adalah 400 gram ditambah dengan 30 gram dan ditambah dengan 7 gram, sehingga hasil akhir pengukuran adalah 437 gram. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.